Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Apa kabarnya? Saya berharap dimanapun kita berada, kita tetap baik, dalam keadaan baik di dalam Tuhan. Tiba saatnya bagi kita saat ini bersatu teduh bersama-sama. Saya akan menemani Bapak Ibu Saudara, memimpin Bapak Ibu Saudara untuk bersatu teduh pagi hari ini. Kita mau bersekutu di hadapan Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, selamat pagi. Kami bersyukur pagi hari ini masih boleh hidup. Tuhan berikan kami anugerah untuk boleh bernafas. Tuhan berikan kekuatan untuk kami boleh bangun. Dan Tuhan juga masih memberikan kami kesempatan untuk mengawali hidup kami bersama-sama dengan Tuhan, dibekali dengan firman Tuhan. Tuhan, pimpin waktu ini. Dimanapun kami berada, persatukan kami di dalam hadirat-Mu, di dalam kerajaan-Mu. Kami percaya tidak ada batas, tidak ada ruang dan waktu. Di dalam kerajaan-Mu kami tetap satu walaupun terpisah secara jarak. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu saat teduh pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini kita akan bersatu teduh bersama-sama dari surat Efesus pasal yang kelima. Mari kita buka bersama-sama surat Efesus pasal yang kelima, ayat pertama sampai ayat yang ke-21. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara di rumah ataupun dimanapun juga boleh membuka Alkitabnya, kita baca bersama-sama dari Alkitab kita masing-masing. LAI memberi judul Hidup sebagai Anak-anak Terang. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita.
Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sampai saat ini virus COVID-19 belum ada obatnya dan belum juga ada vaksinnya. Dan sembari kita menunggu para ilmuwan dan para dokter menemukan obat dan vaksinnya, yang dapat kita lakukan hanyalah menekan tingkat penyebaran COVID-19 ini. Untuk menekan tingkat penyebaran virus ini, para pemerintah di dunia, di berbagai negara mengeluarkan banyak sekali kebijakan sebagai usaha untuk menekan tingkat penyebarannya. Mulai dari menutup secara total suatu kota yang telah terinfeksi, atau biasa disebut sebagai lockdown, semi-lockdown, dan juga mengeluarkan kebijakan harus mencuci tangan, rajin mencuci tangan, jangan menyentuh mata, hidung, dan mulut, dan juga harus memakai masker kalau keluar rumah, memakai sarung tangan. Dan juga di Indonesia belakangan ini di kota kita sendiri juga telah mengalami yang namanya PSBB sebagai salah satu kebijakan negara Indonesia untuk menekan tingkat penyebaran virus ini di Indonesia. Dan tidak sedikit di berbagai negara seperti Amerika, Iran, Brazil, dan Israel juga, dan juga berbagai negara lainnya membebaskan para napinya sebagai usaha untuk menekan tingkat penyebaran virus ini. Sebab mereka menilai bahwa jika ada sekelompok orang banyak di dalam satu ruangan seperti di penjara, para napi di dalam penjara, virus itu akan cepat sekali menyebar di dalam kelompok tersebut. Jadi untuk menanggulangi permasalahan ini, mereka membebaskan para napinya. Dan di Indonesia juga menjadi salah satu negara yang menerapkan kebijakan ini. Lebih dari 30.000 napi, hampir 40.000 napi di Indonesia yang telah dibebaskan oleh karena kebijakan negara ini untuk sebagai usaha menekan tingkat penyebaran COVID-19 di Indonesia. Dan para napi yang dibebaskan itu para napi yang telah menjalani masa tahanannya setidaknya 2/3 dari masa tahanannya. Bagi para napi, bisa dikatakan hal ini adalah sebuah anugerah bagi mereka dari negara. Negara memberikan mereka kebebasan sebelum masa tahanan mereka berakhir. Yang seharusnya ditahan selama 10 tahun, 8 tahun sudah bisa dibebaskan. Dan yang seharusnya 20 tahun ditahan, 14 tahun sudah bisa dibebaskan. Dengan kata lain, masa tahanan mereka itu dipotong oleh negara. Dan bisa dikatakan ini adalah anugerah bagi mereka. Dan negara berharap ketika mereka dibebaskan, mereka mengisolasi diri terlebih dahulu di dalam rumah mereka masing-masing selama 14 hari. Dan diharapkan mereka tidak kembali melakukan kejahatan di luar sana setelah mereka dibebaskan. Tetapi sayangnya faktanya berbeda. Para napi yang telah dibebaskan dari masa tahanannya oleh karena masa pandemik ini kembali melakukan aksi kejahatannya. Ada yang tertangkap mencoba mencuri mobil, ada yang tertangkap mencoba merampok minimarket, membobol ATM, kembali menjual ganja, dan mencuri uang warga, dan lain sebagainya. Kira-kira ada kurang dari 20 orang yang tertangkap basah telah melakukan kejahatan kembali. Bapak Ibu Saudara, dalam renungan singkat kita bulan lalu dari surat Galatia yang pernah saya bawakan dari audio, pernah saya katakan, atau Bapak Ibu Saudara ingat tidak, pernah saya katakan bahwa kita ini tahanan-tahanan dosa, orang-orang yang berada di bawah hukuman dosa, orang-orang yang sudah patut dihukum oleh karena kita melanggar perintah Allah. Apa hukuman itu? Yaitu kematian. Tetapi oleh karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan, kita boleh dibebaskan. Oleh karena kematian Kristus di atas kayu salib dan pengenalan kita akan Kristus, kita dibebaskan. Nah, karena itulah dalam pasal 4 surat Efesus ini, Paulus menyebutkan kita adalah manusia-manusia baru. Kita adalah orang-orang yang diperbarui oleh Allah. Ketika kita mengenal Kristus, kita bukan hanya dibebaskan dari hukuman dosa, tetapi juga kita menjadi orang-orang yang diperbarui. Manusia lama kita
yang tersesat, yang berada di dalam dosa, yang selalu ingin melakukan dosa, itu diperbarui oleh Allah. Roh kita, pikiran kita, itu diperbarui oleh Allah. Oleh sebab itu kita disebut manusia-manusia baru di dalam Kristus. Nah, dalam pasal 5, bagian yang kita baca hari ini, Paulus mengajarkan kita bagaimana kita hidup sebagai orang-orang yang dibebaskan oleh Allah. Orang-orang yang disebut manusia-manusia baru itu. Dan Paulus mengajarkan setiap kita bahwa kita ini seharusnya menjadi penurut Allah. Ketika kita dibebaskan, kita menjadi orang-orang yang menuruti perintah Allah. Sebab manusia lama yang memberontak kepada Allah, di manusia yang baru kita sekarang yang sudah diperbarui, seharusnya kita menurut dengan Allah. Kita menjadi penurut Allah. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk tidak lagi melakukan, bahkan menyebutkan hal-hal yang tidak baik di mata Allah. Kita yang dahulu adalah manusia lama, adalah kegelapan. Setelah di dalam Kristus kita adalah anak-anak terang. Seperti sebuah lagu, di lirik lagu Amazing Grace dikatakan bahwa kita ini dulu buta. Kita dibutakan oleh dosa, tetapi ketika kita mengenal Kristus, kita bisa melihat. Mata kita terbuka. Melihat apa Bapak Ibu Saudara? Terang Kristus, terang kemuliaan Kristus, terang keselamatan itu. Dalam bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, disebutkan bahwa orang-orang yang kembali melakukan kejahatan setelah mereka mengenal Kristus, itu adalah orang-orang bodoh. Tidak seharusnya orang-orang yang sudah mengenal Kristus, sudah diselamatkan, kembali melakukan kejahatan lagi. Seharusnya orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus itu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kita tahu dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita sebagai orang-orang yang sudah diperbarui? Mengetahui kehendak Tuhan itu melalui firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Melalui firman Tuhan kita bisa mengetahui, kita bukan cuma bersekutu dengan Tuhan. Ya betul, melalui firman Tuhan kita bersekutu dengan Tuhan, tapi juga melalui firman Tuhan kita bisa menemukan kehendak Tuhan itu apa dalam hidup kita. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, kita bisa tahu apa sih yang Tuhan mau dalam hidupku, apa sih yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidupku, yang Tuhan ingin aku kerjain apa, terus kenapa sih semua ini terjadi, apa sih yang direncanakan Tuhan, siapa sih Tuhanku itu. Nah, semua itu juga bisa dicapai, bisa ditemukan jawabannya melalui firman Tuhan. Tapi banyak sekali orang-orang Kristen, termasuk juga diri saya, terkadang memakai alasan sibuk, tidak bisa membaca firman Tuhan karena sibuk, gak punya waktu, banyak hal yang harus dikerjakan. Hari ini baca 2 pasal sajalah karena banyak kesibukan, atau 1 pasal sajalah, atau mungkin tidak sama sekali di hari itu. Minta keringanan dari Tuhan untuk tidak membaca firman Tuhan hari itu karena sibuk. Atau mungkin sempatnya sudah larut malam ketika semua pekerjaan selesai, sebelum istirahat kita baca firman Tuhan. Ketika badan sudah lelah, pikiran kita sudah tidak fokus, jadi firman yang kita baca hanya lewat begitu saja. Kita tidak menyerap kata-kata dan pesan firman Tuhan itu sendiri. Tetapi di masa-masa ini Bapak Ibu Saudara, sepertinya kita tidak bisa lagi memakai alasan sibuk untuk tidak membaca firman Tuhan. Kebijakan pemerintah mengeluarkan PSBB, khususnya di kota kita juga, di Palembang sekarang, semua pekerjaan dibatasi, secara waktu maupun ruang. Orang-orang disuruh bekerja dari rumah, dan orang-orang yang membuka usaha juga tidak seperti dulu, hanya bisa 5 jam. Belum, tidak seperti dulu yang dari jam 9 atau dari jam 8, jam 5 sore bisa tutup, atau seharian pun bisa juga. Tapi sekarang dibatasi cuma 5 jam, dari jam 8 sampai jam 2 siang. Nah itu sisanya itu kita mempunyai waktu luang. Kita nggak bisa lagi dong bilang, aduh sibuk, nggak bisa baca firman Tuhan. Toh pekerjaan kita sudah dibatasi secara waktu. Orang-orang yang studi juga
nggak harus pergi ke sekolah sekarang secara online. Biasanya kita pulang sekolah ngumpul dulu dengan teman-teman, ya sekarang udah nggak bisa lagi. Terus waktu luang kita jadi makin banyak dong. Jadi kita nggak bisa lagi dong bilang saya sibuk, nggak bisa baca firman Tuhan, nggak bisa. Jadi di antara semua keburukan di masa-masa pandemik ini, setidaknya kita bisa menemukan satu lah di antara banyaknya keburukan yang ada, menemukan satu hal kesempatan yang baik bagi diri kita untuk memanfaatkan waktu-waktu ini, di mana waktu kita menjadi lebih luang, ada waktu-waktu free time, kita bisa mencari kehendak Tuhan melalui firman Tuhan, dan juga bisa mengevaluasi diri. Kita bisa menilai diri kita, merenung di hadapan Tuhan, melihat apakah hidup kita ini lebih baik dari kemarin. Apakah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus itu hidupnya sudah lebih baik daripada kehidupan kita sebelum kita mengenal Kristus. Bagaimana hubungan kita dengan keluarga, antara hubungan anak dan orang tua, dan juga hubungan suami istri. Kita bisa nilai hari-hari ini, kita bisa berkaca melalui firman Tuhan. Sebagai anak-anak terang yang disebutkan oleh Paulus, kita patut untuk menguji hidup kita sekarang. Apakah memang betul kita ini sebagai anak-anak terang saat ini? Apakah hidup kita sudah sesuai dengan firman Tuhan? Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, hidup kita menjadi seperti orang yang tidak tahu terima kasih atas anugerah Allah. Seperti para nabi yang saya jelaskan di awal renungan kita pagi hari ini, sudah dibebaskan oleh negara oleh karena anugerah, masa tahanannya dipotong, tetapi kembali melakukan kejahatan. Disebutkan orang-orang seperti ini, orang-orang yang tidak tahu terima kasih, orang-orang yang tidak tahu rasa syukur. Ada baiknya kita hari-hari ini menilai diri kita, apakah kita sudah lebih baik dari hari kemarin, apakah kita sudah lebih baik dari sebelum kita mengenal Kristus, apakah kita sudah menjadi orang-orang yang tahu terima kasih dengan anugerah Allah. Kita adalah orang-orang yang telah dibebaskan oleh Allah, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang dibebaskan, diselamatkan melalui anugerah Allah. Sudah seharusnya kita hidup sebagai orang-orang yang tahu terima kasih atas anugerah Allah itu. Itu dengan apa? Salah satunya dengan tidak lagi melakukan kejahatan seperti sebelum kita mengenal Kristus. Saya tahu Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa melakukannya secara sempurna. Kita tidak bisa di hadapan Tuhan tanpa sedikit pun kesalahan, tanpa kesalahan secara total, tidak bisa. Kita memang manusia lemah, saya mengerti, kita sama-sama manusia. Tetapi kita juga sama-sama mengerti bahwa kita memiliki Allah yang menyertai hidup kita, yang mengasihi setiap kita. Ketika kita meminta tolong kepada Tuhan, berdoa, dan mengevaluasi diri, kita menemukan kekurangan kita, kita doakan, kita memiliki tekad untuk berubah, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti menyertai kita, sebab Tuhan mengasihi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa, Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan menolong kita untuk melakukan dan terus mengingat firman yang sudah kita dengar pagi hari ini sebagai bekal dalam hidup kita. Sebelum kita menutup renungan singkat pada pagi hari ini, biarkan saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara dan untuk kita semua. Bapa, kami bersyukur kami memiliki Allah yang baik, Allah yang peduli, Allah yang mengasihi setiap kami. Bapa, pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini terus bergema di dalam hati kami, mengingatkan kami. Roh Kudus terus berbicara kepada kami mengenai firman yang sudah kami dengar. Tuhan, berikan kami kekuatan untuk melakukannya. Dan Tuhan, apapun yang kami kerjakan, apapun keadaan kami saat ini, kami mau tetap percaya Tuhan, bahwa Tuhan beserta dengan kami.
Tuhan yang memberikan kami kekuatan melalui masa-masa yang sulit seperti ini. Dan Tuhan juga yang memelihara kami. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau tidak jauh dari kami. Engkau ada bersama dengan kami, bersama dengan keluarga kami. Tuhan, kami berdoa jikalau di antara anak-anak-Mu saat ini ada yang sakit, Tuhan tolong berikan kesembuhan. Oleh karena anugerah dan kasih Tuhan, murah hati Tuhan, Tuhan boleh menyembuhkan anak-Mu ini. Dan Tuhan juga berkati orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan berikan kekuatan juga bagi kami untuk melewati masa-masa sulit seperti ini dalam pekerjaan kami, studi kami, ataupun di dalam hubungan kami pribadi lepas pribadi. Dan juga Tuhan tolong jagai hubungan kami bersama dengan Engkau di masa sulit seperti ini. Biarlah kami tetap bisa melihat bahwa ada Tuhan yang beserta dengan kami. Mata iman kami tetap terbuka melihat kepada Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi juga kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Di dunia kami yang tidak sempurna seperti ini, kami tahu suatu hari nanti kami akan hidup bersama dengan Tuhan. Oleh karena kami adalah kepunyaan Tuhan, kami akan hidup di dunia yang sempurna. Dunia milik Allah yang tanpa dosa, tanpa sakit penyakit, tanpa tangis, tanpa duka. Sebab ada Tuhan secara langsung bersama-sama dengan kami, hidup bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.